hadir bersama kita. Tepuk tangan yang meriah untuk Rosa. Sandiva bukan saja hadir suaranya, tapi juga akan memberikan penampilan terbaiknya dalam film ini. Tepuk tangan yang meriah dong. Oke, senang sekali ya melihat ada Sandiva ada di sini. Dan langsung saja kita sama-sama untuk review posternya. Kita hitung ke bawah. 3, udah? 3, 2, 1. Wow, ini poster yang nantinya akan ditayangkan di seluruh bioskop di seluruh Nusantara, yang akan tayang pada tanggal 5 Juni 2025. Dan kami undang untuk para caster dan juga Bapak Andi untuk maju ke depan untuk foto bersama. Dan juga kami undang dengan hormat kepada Bapak Vicky Ganda selaku CEO Netsme Kreasi Indonesia. Kita foto satu dan juga Pak Wahyudi untuk gabung bersama. Kayaknya kurang beda. Ya, Asya sama Santa boleh kesini. Sekarang terlalu banyak di sana, Bu. Ya udahlah. Oke lah. Oke. Silakan berfoto bersama dulu. Mana dulu? Kiri dulu. Ke kiri. Tunggu tengah dulu. Tengah dulu aja. Tengah dulu. 2, 3, 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Oke, yang lain. Selanjutnya ke kiri. Oke. Selanjutnya kita ke kanan. Oke, terima kasih semuanya. Dipersilakan untuk maka aku pun baik saja, meski kamu telah lama tak ada. Maka aku pun baik saja, berharap rasa sakit ini kan berbeda. Meski perlahan ku melupakan bunyi suaramu yang pernah ada saat ku masih baik saja. Saat ku masih baik saja. wow. Ini lagunya membius sih Teh. Mas Robert Roni, ini kan dulu beberapa tahun kemarin ya sukses dengan film romance. Ini adalah The Most Beautiful Girl in the World. Kembali sekarang. Februari lalu. Oh baru ya? Oke, Februari lalu. Tiba-tiba nongol lagi nih, jaraknya sangat dekat dengan menawarkan genre drama romantik lagi. Ini kalau baru lihat trailernya, tadi saya udah, ini kayaknya kalau mau nonton agak nangis-nangis nih, jangan sampai dilihat sama orang, bisa agak-agak gimana gitu rasanya. Nah, Sampai dilihat sama orang, jangan ngomong jangan lihat sampai. sayanya nangisnya, pas nangisnya. Justru kalau bisa kita nangis bareng-bareng. Jadi ini kan ceritanya kalau saya lihat agak dramatis, mengguncang emosi. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari film ini, Mas Robert Roni, silakan. Ya, sebenarnya film ini rencananya sebenarnya mau dibikin udah beberapa tahun yang lalu, tapi karena pandemi dan segala macam tertunda. Baru bisa syuting tahun lalu. Ya apa ya? Ceritanya ini kan sebenarnya kan kita adaptasi dari film Korea Modern Blue ya. Tapi saya modifikasi cukup banyak ceritanya karena kalau kita meremake sama persis sih menurut saya sih jangan, karena kita tetap harus melakukan sesuatu yang baru menurut saya. Tapi sejak pertama kali saya diajak oleh teman saya yang punya rajin film ini, itu saya sudah langsung tersentuh bahwa wah ini samping yang sangat relate dengan saya,
I know about losing someone. Saya tahu tentang perasaan-perasaan coba disampaikan di film ini ya. Cuma di film ini, di versi Indonesia ini mungkin yang coba saya garis bawahi lagi itu, dan berapa kali juga saya sempat ngomong juga, cinta itu butuh pengorbanan menurut saya. Dan mungkin hal ini yang sering orang lupa gitu ya. Orang merasa bahwa cinta hanya pengen senang-senangnya doang dan segala macam. Padahal menurut saya sih tanpa pengorbanan cinta sih nggak akan terasa seperti cinta sih menurut saya sih. Semua cinta menurut saya butuh pengorbanan sih. Jadi mungkin itu yang coba saya bawa ke Gen-Z, tapi siapa aja juga bisa menonton film ini, bahwa mengingatkan lagi bahwa meskipun cinta itu indah, bikin senang dan segala macam, tapi kita jangan lupa esensinya bahwa to love someone you have to sacrifice. Ya, cinta adalah perjuangan ya, dan harus diperjuangkan. Itu tepuk tangan dong, ini semuanya kayak meresapi deh. Jadi semua langsung pada iya juga gitu. Bahwa selama ini kan kalau cinta itu dianggap adalah take and give aja, tapi ternyata bukan hanya take and give, tapi banyakkan give-nya sih sebenarnya. Iya dong, karena kita harus banyak memberi sehingga orang yang kita sayang itu merasa banget. Mungkin ini juga diharapkan nantinya akan mendapatkan pengalaman tersendiri di dalam film ini. Kemudian ini kan ada Vanessa yang kemarin habis hiatus nih ceritanya ya. Hiatus, tiba-tiba nongol lagi. Dan langsung, ini Koroni langsung nih Vanessa terpilih. Bagaimana sih sebenarnya proses castingnya? Kan dari point of view Pak Roni. Enggak dong, kenapa? Dari point of view Pak Ini Roni. kenapa sih dorong-dorongan gitu? Ya, jadi waktu saya mau bikin film ini tahun 2020. Iya. Saya waktu mau bikin film ini saya udah tahu saya bakal sutradara dan nulis film ini. Saya udah ngomong, Sak, gue pengen lo yang jadi Grim ya Sak. Tapi waktu itu Sasa masih kelihatannya ragu-ragu gini-gitu apa. Tapi saya coba meyakinkan dia bahwa di bayangan saya waktu saya nulis pun saya udah kebayang dia sih. Dan ini sebenarnya challenge buat dia karena personalitinya Krim di film ini sangat beda banget dengan personalitinya Sasa aslinya. Bayangnya nggak tahu bahwa sebenarnya Sasa ini sangat pemalu. Tapi di film ini dia harus jadi cewek yang kuat, pemimpin, agresif, sedikit manipulatif, cepat ceplos. Tapi menurut saya justru itu yang menarik sih, bahwa dimana saya tuh selalu suka mengasih tantangan ke para pemain saya. Kalau biasanya dikasih peran yang seperti ini, saya justru sengaja kasih peran yang berbeda. Kalau personality yang seperti itu, saya juga ngasih personality yang berbeda di film saya sih. Dan I think bukan berlebihan, ini menurut saya sih acting terbaik Vanessa Priscilla selama karirnya. Benar-benar keluar dari comfort zone ya. Ya nggak Vanessa? Kamu keluar dari comfort zone? Iya. Oh iya langsung. Tapi sebelum kita berbicara sama Vanessa, ada yang surprising guys yang hadir pada siang hari ini. Ini adalah Rosa. Oke, boleh. Ini kan tadi kita udah sama-sama sharing tentang how to lose somebody. Kemudian bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengambil makna dari semua orang-orang yang terdekat kita gitu. Nah, tapi ini yang perlu dibocorin dan semua orang tahu, selain mengisi soundtrack, ternyata ikutan acting. Boleh diceritain nggak? Ini sebetulnya ajakan paksaan ya. Dari Koko Rani, aku udah bilang aku nggak bisa acting, nggak bisa gitu. Tapi ini berperannya sebagai Rosa kok. Jadi gimana? Gitu. Jadi aku di sini mau memerankan diri sebagai Rosa, penyanyi yang waktu itu lagi sedikit frustasi karena tidak mendapat lagu yang bagus. Dikasih lagunya tuh kayak aneh-aneh nih, bakal nonton ya filmnya. Kayak aku kayak apa berhenti aja jadi penyanyi gitu ya, di film itu kayak gitu. Di film itu kok. Karena lagunya ajaib banget. Jadi itu tapi bayangan sehari-hari buat kalian teman-teman mungkin. Kalau kalian mikir, oh lagu Tewanya bagus-bagus. Oh jangan sedih. Itu penuh proses. Jadi banyak juga lagu-lagu aku yang seperti di film ini gitu, kayak yang adalah contohnya nanti, bukan lagu yang ini ya, ada lagu yang dicontohin gitu. Aduh absurd banget lagunya gitu, kayak udah jangan nyanyi deh gitu. Jadi aku ngambek di film itu, ceritanya ngambek.
Ya udah terus sering gitu nyari lagu tiba-tiba ini juga kehidupan sehari-hari sering juga terjadi ya. Tiba-tiba seseorang mendengarkan satu lagu demo, dengerin kayak ini lucu nih gitu. Demonya cuma genjreng-genjreng gitar aja. Dan di saat itu tuh ngerasa ini bagus nih lagunya. Aku udah kebayang langsung, biasanya gitu. Aku dengerin lagu, aku kebayang musiknya nanti aku akan bikin begini nih. Ini akan pakai orkestra kah, akan ini ya begini itu segala macam. Jadi di film itu aku memerankan diri sendiri dengan kebiasaan aku ketika aku lagi mencari lagu, dan akhirnya terlibatlah aku dengan perkenalan sepasang cowok cewek ini gitu, Kay and Cream. Akhirnya aku jadi tahu kenapa lagu ini tuh dibikin, apa sih cerita di balik itu gitu. Dan akhirnya lagunya kalian dengar tadi, ya lagunya emang sesedih gitu sih. Tapi lebih sedih filmnya demi Allah sih. Pengen lihat sih sebenarnya, walaupun dia cameo menjadi dirinya sendiri ya. Mau cerita dikit dong Iya, silakan. tentang Rosa. Jadi waktu pertama kali ide bikin film ini memang kan kita butuh peran penyanyi gitu ya. Dari awal saya pengen harus penyanyi beneran gitu. Dan sejak awal saya pengen Ocha sih yang main. Tapi ya maju mundur, mau nggak ya kira-kira saya macam. Tapi yang bikin saya yakin dan saya percaya bahwa nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Waktu saya nonton dokumenterinya Ocha yang waktu tayang di bioskop itu, saya langsung merasa bahwa nggak ada lagi penyanyi di Indonesia yang bisa memerankan peran ini selain Ocha. Waktu itu padahal belum kenal, tapi saya rasa Ada chemistry ya. I knew her from that documentary. Dan ya benar, saya merasa ada yang kebetulan sih. Saya ketemu dengan dia, saya coba yakinkan, dan ternyata insting saya benar. Acting Rosa di sini luar biasa. Apanya sih Bapak? Saya sampai bilang setelah ini pasti banyak tawaran Aduh, untuk Ocha, karena bagus banget. Asa yang berakting bareng sama Ocha langsung berkaca-kaca terus dia setiap kali. Nangis. Sebagus itu. Jadi thank you Ocha udah bergabung. Sama makasih. Aku nggak tahu apakah ini akan jadi satu kali dalam hidup aku. Jangan dong. Kalinya aku berterima kasih karena dan bersyukur karena aku mengambil kesempatan gitu untuk mencoba, setidaknya aku mencoba gitu untuk Lucu ya, kalau orang malu-malu gitu lucu ya. Gimana? tapi yang pasti sih bagusan nyanyi lah. Nanti kita akan nilai sendiri. Kalau sudah produser dan sutradara bilang oke, insya Allah mata dunia juga Semoga bilang kalian oke. juga yes ya. Iya dong, yes dong. Oke, ini karena Teh Ocha ini adalah tamu istimewa kita yang tiba-tiba hadir, yang memberikan kejutan. Dan habis ini nyanyi lagi. Enggak, justru mau ngingetin jadwal Anda padat, Bu. Jadi mohon izin teman-teman, Mbak Ocha udah harus jalan lagi. Saya udah dikode sama manajernya, yang lain udah pada nungguin. Karena harus ganti gaun. Teman-teman media, terima kasih banyak, dan juga pastinya semua penggemar film Indonesia, terutama Kokoron, terima kasih banyak. Vanessa, Brian, dan teman-teman semuanya, semua thank you. Pandi di belakang Pandi. Mama banget ini teman-teman aku, teman-teman main film gue. Iya. Geng gue. Geng gue. Jadi aku senang banget, dan aku janji kalian semua pasti bakal jatuh cinta sama peran mereka di sini. Karakternya luar biasa banget, dan seperti biasa Kokoron ini bisa bikin perasaan kita campur aduk. Tapi jujur sih, pasti nonton film ini gak cuma satu kali. Iya, sepertinya saya juga Iya. kayak gitu sih. Bener banget, pasti ngajakin si ini sini. Pokoknya ajakin teman-teman yang emang gampang mewek ya. Aduh, gue banget tuh kayaknya. Pokoknya terima kasih banyak kesempatannya. Mohon maaf saya undur diri. Sampai ketemu nanti di Iya. premier ya. Iya. Oke, sebelum pergi Teh Rosa boleh foto satu kali lagi Teh? Sambil duduk aja Teh. Oh, gimana? Yang berdiri, yang belakang berdiri. Nah, boleh berdiri yang di belakang. Aku duduk ya. Iya, duduk aja. Nah, maju. Teh Rosa mau aja berdiri aja terus biar kelihatan ya. Paling mungil soalnya. Silahkan foto dulu boleh, untuk di depan dulu. Nanti bergantian ke kiri dan ke kanan. Oke, boleh yang ke kiri, menghadap ke kiri.
Oke, selanjutnya sebelah kanan. Ya. Sekarang sekali lagi di tengah. Dan atas juga boleh. Wow, ada lagi nih. Official ada di atas. Aman? Aman? Sip. Oke. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Rosa. Ini luar biasa, kita kehadiran Diva hadir di sela-sela kesibukannya dan ternyata memberikan apa ya, pengalaman atau ternyata beliau juga bisa bermain film. Ini luar biasa ya. Ini cuma ada di Tak Ingin Usai di sini. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Andi Budiman. Nah, ini kan drama romance yang populer di Indonesia, memang modelnya seperti ini sebenarnya. Karena membawa cinta, karena memang tadi saya bilang cinta itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sebenarnya genre drama ini kan kita sudah alami dan ketahui bersama. Dan kenapa akhirnya ini saya juga mau maju untuk dengan genre drama yang seperti ini? Gimana Pak? Mungkin paling gampang, kebetulan Kak Uca udah pergi, jadi saya cerita rahasianya. Jadi waktu free screening bareng Roton dan teman-teman, Ocha duduk sebelah saya. Saya punya tisu nih, disiapin. Jadi kita udah siap-siap ada tisu, setiap orang bawa satu. Ya pertama tangannya naik satu, terus kiri kanan. Wah ini habis nih kesian, saya kasih satu. Dia ngambil satu, udah pakai aja. Begitu keluar dari bioskop satu gempal ditontekin, habis itu satu tisu. Jadi waktu saya nonton ini bareng Roton, kita gantian nonton kasih screeningnya. Kita ngeliat, wah gila ini film ini. Ini kalau kena dengan directing yang pas, writing yang pas, ini akan nangis berjamaah satu Indonesia. Jadi dan powerful. Dan waktu saya belum nonton filmnya, waktu kita di screening saya nonton bareng. Itu begitu filmnya kita, ini belum final ya, itu pakai nafas dulu. Yang menarik adalah sedih tapi very very sweet. So rasa itu yang saya kepengen kita semua nonton. Film ini akan deliver, udah gak usah promosi deh, ditonton aja dulu. That emotion. Jadi menurut saya ini kontribusinya Roton lah yang bisa bikin yang cowok gak cewek semua nangis satu bioskop. Ya. Aduh, Prince Galau kali ya, Prince Galau of the Year. You have to bring your loved one untuk nonton film ini. Tonton bareng dengan orang yang kamu cintai. Wah. Ini aja pakai tisu nih tadi nonton. Se-emosional itu. So, looking forward, itu aja dari saya. Yes, tentunya kita akan menangis berjamaah nanti. Tapi menangisnya bukan karena kesedihan, tapi ada makna meaningful yang dalam di dalam film ini ya. Selanjutnya kita lihat yang katanya malu-malu, pemalu karakternya. Yang akhirnya bisa keluar dari kepribadiannya dia, Vanessa. Apa kabar Vanessa? Baik, ini Nah. nyala sih? Nyala sayang. Tuh emang ya, dia emang manis banget. Halo. Nah, Hai. oke. Ini kan sebenarnya kalau lihat di kita lihat trailer tadi sama-sama, itu terlihat sebenarnya kamu tuh cewek yang tangguh gitu. Awas lo ya kalau mati sendirian lo ninggalin gue. Itu kan itu kayak sebuah cewek yang karakter perempuan yang berani mengungkapkan perasaan, dan sebenarnya in the same time kamu juga takut sebenarnya sendirian. Sebenarnya bagaimana sih layering karakter kamu di situ, membagi kamu cewek tough tapi kamu juga sebenarnya I need help gitu. Kan tadi ada tuh help, peluk gitu. Gimana sih kamu baginya? Oke, jadi karakter Krim ini memang aku bisa bilang nih suatu tantangan baru buat aku karena cukup kompleks untuk memahami si karakter Krim ini, di mana dia itu banyak banget layer-layer emosinya, lapisan-lapisan emosi yang layer pertama itu dia harus terlihat sangat ceria, tapi di layer kedua dia harus terlihat kuat, tapi di layer ketiga dan seterusnya sebenarnya dia tuh sakit banget gitu, pilu banget. Nah itu yang
akhirnya di project ini aku banyak belajar dan dibantu juga sama pasti Pak Robert Roni yang sangat merangkul dan menggait aku untuk memahami si karakter Krim ini dari awal. Dibantu juga sama Mas Sukman Rosadi, acting coach kita, dimana kalau menurut aku itu kalau aku Iya, dibantu sama Mas Sukman Rosadi karena aku percaya kalau misalnya aku mau memasukkan karakter Krim ini, aku itu harus mengosongkan si Sasanya dulu. Dan itu semua harus diawali dengan aku mengerti dulu nih sebab akibat kenapa si Krim melakukan ini. Jadi dibantu dengan metode waktu itu kita benar-benar breakdown script scene by scene. Jadi akhirnya aku bisa mengerti kenapa Krim melakukan ini dan merasakan ini. Dan pasti juga dibantu sama teman-teman yang lain yang sangat baik sama aku, suportif sekali, terutama sama Brian. Aku bersyukur sekali di sini bisa ketemu sama Brian. Sweet banget. Karena Brian sangat profesional, dia sangat helpful juga dan sangat membantu lah. Ya. Nah, kalau tadi udah dipuji tuh, helpful, membantu. Nah, bagi Brian yang memerankan seorang K yang menyimpan cinta sedalam mungkin sampai dicari jodoh gitu, menjaga jodohmu itu gimana? Aduh, ingat dari trailer tadi itu langsung ingat semua yang dirasakan sama Kay. Ini tuh karakter lumayan, yes, aku sering main drama, romance, yang pilu membiru. Tapi menurut aku ini beda banget karena rasa beban yang dirasakan karakter dari awal filmnya udah ada. Jadi dari awal act 1 sampai ke belakang dia memikul beban yang sangat berat dan dia ngerasa nggak bisa diceritakan ke siapa-siapa. Betul. Kalau emang kalau nggak dapat lawan main yang sangat bagus sama sangat open, director yang sangat hebat, acting coach sama tim lain sangat hebat, kayaknya aku nggak kuat malah untuk memerankan karakter ini. Kay Berat. sedih aja. Kay ini aku sampai akhir-akhir syuting, hari-hari terakhir syuting juga nangis-nangis di luar scene pun tuh karena ngerasain sakitnya Kay juga. Mendalami banget begitu ya? Agak nggak mungkin. Kayak menurut siapapun yang bakal mainkan karakter ini pasti bakal mendalami banget. Karena cerita yang ditulis sebegitu bagusnya dan directing yang segitu jelasnya, agak nggak mungkin nggak bisa mendalami karakternya. Yeah. Dan itu sih the pain berasa, tapi lebih sakit karena ada sweetnessnya itu. Yes. Yeah. Kehangatannya. Yang sakitnya itu bukan berasal dari benci tapi berasal dari cinta. Yeah. Oh, kok sedih kan ngomong gitu ya? Itu bukan sedih, dalam. Deep banget. Berasal dari cinta yang membuat seharusnya cinta seperti ini ya. Aku sih berharap kalian semua nggak merasakan apa yang kalian rasakan ya. Mudah-mudahan kalian jauh dari sana. Tapi benar kata Mas Andi tadi. Menurut aku sangat baik kalau nonton film ini bersama orang yang kamu cinta, mau itu pasangan, orang tua atau adik atau apa. Karena aku sendiri yang mainin karakter ini dan nonton di screening, belajar kalau waktu bersama orang-orang kita cinta tuh nggak selamanya, dan komunikasi itu penting banget. Ya, betul. Komunikasi itu penting banget. Kamu tidak harus melewatkan masalah sendirian. Jadi ya itu yang aku belajar dari sini sih. Iya, pengen lihat kayak gimana sih galaunya dan dalamnya penampilan dari si Brian ini. Mau komentar dikit dong. Silakan. Ini sekaligus menjadi closing statement ya, Koron ya. Oh gitu, udah. Wah, enggak, cuma mau ngasih aja. Tadi kan udah ngomong kalau sama Sasa kan udah kenal udah lama. Baru ketemu Brian di proyek ini, tapi saya bersyukur bisa ketemu Brian. Dan udah pastilah kita akan terus kerjasama di proyek pendakan karena kita sangat cocok ya. We sharing same passion about movies, tapi yang saya ngerasa agak bersalah itu karena saking mendalami peran ini Brian itu sampai beberapa kali selama syuting saya itu berusaha untuk menenangkan dia karena dia saking into the character itu sampai
he cannot control himself. Wah, tepuk tangan dong. Nggak terhitung saya berapa kali saya tuh coba untuk menenangin dia sampai we have to hug each other for quite some time. Jadi bayanglah ada adegan-adegan tertentu yang saya sampai ya I feel bad sih karena dia bukan lagi berakting tapi dia udah menjadi key yang sangat sedih sih. Jadi saya sampai berusaha ngomong, aduh udah jangan harus let go lah. Karena banyak sekali scene berat itu ya. Salah saksinya lah kita. Pokoknya setiap kali berapa kali take itu dia selalu nyari saya. Hug dulu. Hug dulu. Kalau enggak wah berat sih memang. Berarti ini memang emosional banget ya. Boleh silakan. Soalnya emosional itu bukan emosional yang bisa lepas. Yes, jadi disimpan gitu ya. Emosinya seperti si Sasa tadi bilang, layersnya baik banget. Jadi kelihatan senang baik-baik aja, tapi sebenarnya di dalam tuh baik ditahan. Ini namanya benar-benar pura-pura bahagia itu malah. Dan itu yang capek. Yes. Jadi kalau adegan kamu sudah nangis keluarin semuanya, oke, itu habis take, lega. Tapi ini karena nggak boleh keluar semuanya, itu yang harus ini udah hard man paruh. Karena harus ada rilisnya itu sedikit. Nah, rilisnya nanti itu kita akan sama-sama saksikan bersama nih pada saat nanti akan tayang di seluruh bioskop di Nusantara tanggal 5 Juni 2025. Tak ingin usai di sini. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Beneran positif nih. Iya. Kalau gitu dia harus shout out ke semua pemain. Jadi sedikit cerita ya. Jadi saya ini termasuk privilege kalau setiap kali saya direct film itu saya cuma direct film yang saya pengen ya. Jadi semua pemain yang ada di belakang kita ini saya handpick mereka secara personal. Cerita satu ya. Davina saya ngejar-ngejar banget untuk peran ini. Ditolak berkali-kali sampai saya harus diaminkan. Percaya gue, this is a good role. Karena menurut saya ini beda dengan peran-peran di peran Davina sebelumnya. Dan I know that she has a huge range gitu ya. Saya justru sekali lagi tadi saya bilang bahwa saya tuh suka ngasih peran yang beda ke aktor yang biasanya dikasih peran ini, saya justru ngasih peran yang beda. Dan saya rasa sih Davina juga tampil luar biasa di film ini. I'm really happy. Kalau Rain saya udah pernah kerjasama sebelumnya di film kita yang dulu. Jadi waktu nulis gue kayaknya Rain. Langsung ya. Nggak perlu ngapa-ngapain, langsung kelihatan bahwa ini orang baik-baik dan ganteng udah. Iya betul. Kalau ini di belakang ganteng banget. Jadi udah gampang gitu. Jadi untuk ke arah sana jadi karena perannya ini harus sangat-sangat simpatik, gak gampang kan? Ganteng doang sih banyak lah ya. Gue juga ganteng koron ya kata orang gitu ya. Tapi ganteng, kelihatan simpatik, baik. Gue langsung waktu nulis aja kalau mikir datanya Rain. Beneran. Selanjutnya yang lain kok. So thank you Rain juga. Berikutnya Jinan, saya sering agak nyebut masa lalu dikit Jinan, nggak apa-apa ya. Saya tuh sering kerjasama dengan JKT48. Jadi udah kenal banyak dengan teman-teman JKT48. Jadi waktu butuh peran yang untuk Momo ini saya tahu harus ngambil dari JKT48. Setelah dari berbagai pemain yang itu, saya pilih Jinan sih karena I think dia itu bisa punya layer yang di permukaan kelihatannya dan cuma hahaha doang, tapi actually sih has a depth dan Jinan punya itu. Terus Asa, saya dikenalin dari temen saya Erwin. Dia bilang, Ron, you have to meet this girl. She's so brilliant. She's so good. Gue bilang, masa sih? Terus tapi terbukti kan? Iya, keren kan? Waktu kita casting datang kita Widi, saya akan kasih peran kasih kriteria gitu ya. Dari berbagai video, saya langsung ngomong udah kan, gak usah merah gitu ya. Udah dia Far and beyond kelas dia dengan semua waktu itu ada berapa nama ya, 5-6 orang itu jauh banget udah depth-nya udah asa aja udah nggak usah yang lain. Udah nggak usah yang lain. Terus Anya juga, saya merasa Anya ini seorang aktris yang unik. Dari pertama kali ketemu aja saya langsung bilang, she has something yang menurut saya gak banyak orang yang punya. Jadi saya juga senang Anya bisa berperan di film ini meskipun perannya mungkin gak banyak, tapi she shows that she understand what I want from her. Dan hopefully kita bisa kerjasama lagi di film berikutnya ya. Amin. Yang di belakang tuh dari tadi minta banget di-mention. Yang di belakang tuh akhir tangga saya kenal di-mention di IG aja. Saya kenal Tangga ini udah tahunan. Dari dulu saya nawarin peran selalu ditolak. Oh ditolak kok? Gak pernah ditolak. Gak pernah mau, dia bilang budgetnya gak masuk.
Apaan perannya cuma gini dong udah. Nah, sampai akhir saya bilang akhirnya, Tanta, ini gua kali ini gue yang direct, lu jangan nggak mau dong. Oke kalau yang direct gua mau nih. Baru akhirnya yang baru mau. Iya. Dan happy banget dengan Tanta di sini karena di tengah semua kesedihan apa serius-serius Ada satu yang lucu, sosok ada ya. yang lucu ya. Jadi nggak sedih-sedih dulu lah. Iya. Ada lucunya Iya. lah di film ini lah. Thank you Tanta. Nah, Thank you, Pak. tepuk tangan yang meriah dong untuk para gangster dengan sutradara dan juga produser eksekutif. Untuk seluruh wartawan yang ingin melakukan wawancara langsung bisa dilakukan di doorstop. Terima kasih atas kesempatannya. Boleh foto satu kali lagi?